Selamat datang di podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Halo teman-teman, Camaba 2021, kembali lagi sama aku Melga Luciana. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling dan sekarang aku bakal temenin teman-teman semua untuk mengulik nih serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas yang ada di Unsri. Tapi teman-teman tenang nih, aku nggak bakal bermonolog sendiri di sini karena aku udah sama kakak ganteng di depan aku nih dari UKM yang kental banget sama sastra atau bisa disebut nih UKM 1000 bahasa nih. Karena teman-teman mau belajar bahasa apa aja nih boleh banget join di UKM ini. Mungkin langsung kita sapa aja nih. Halo kakak, silakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Kodratullah Bahadeva dari Fakultas Kedokteran Jurusan Psikologi FK Unsri. Nah, di sini aku dari UKM Bahasa dan aku menjabat sebagai Head Division 1 dari Training and Development. Oke, dipanggilnya kak siapa nih? Kodrat aja. Oh, Kak Kodrat. Aduh, aku nggak mau ngelawan Kodrat ya. Aku nggak boleh kita ngelawan Kodrat, teman-teman. Nah, Kak, aku mau tanya sih, sebelumnya kakak nih dari kapan nih join UKM Bahasa? Aku join UKM Bahasa itu dari semester 2, ya sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu kakak kenapa sih kok tiba-tiba di semester 2 tuh pengen tertarik ikut UKM ini? Karena waktu itu kan cutting yang ngebagiin brosurnya tentang UKM Bahasa ini. Nah, aku kira itu tuh awalnya ini nih tentang sastra loh, Kak. Jadi bahasa di sini itu tentang sastra, tentang kepenulisan, dan kita tuh belajar banyak tentang bahasa Indonesia. Tapi waktu aku udah daftarnya kan bayar nih waktu itu. Gitu. Iya, jadi Ini fakta menarik sebenarnya. ada kayak biayanya gitu, tapi nggak banyak. Dan waktu lihat ternyata itu tuh sama sekali bukan tentang sastra, Kak. Itu tuh full sepenuhnya tentang bahasa Inggris. Jadi, gitu. jadi waktu SMA karena aku juga ikut English Club dan udah kebayar nih duitnya, jadi ya masuk aja gitu. Oh gitu. Jadi setelah setelah bayar baru tahu ini tuh Iya. ternyata nggak tentang bahasa Indonesia aja gitu, sastra dan semacamnya, tapi lebih full ke Inggris ya, condongnya Iya. gitu. Oke. Nah, sebelum lebih jauh nih Kak, kakak kan tadi head office ya? Atau Head division. Head division, sorry. Nah, itu tuh kalau dibalik teman-teman UKM Bahasa nih, apa sih susunan organisasinya kayak dari ketua, wakil, dan jajarannya tuh? Yang pasti presiden. Itu yang tertinggi itu presiden, semacam ketua ya? lah, semacam ketua lah, presiden. Terus ada vice of president, wakilnya. Terus ada sekretaris, bendahara kayak biasa, dan divisi-divisi lainnya. Divisi-divisinya di UKMB sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada training and development, yaitu dari kami sendiri. Terus juga ada human resource, dan ada public relation and pubdoc. Kayak gitu. Terus juga yang terakhir itu creative project, itu kayak ngebuat project-project yang semacam lomba-lomba dari UKMB sama project-project lainnya di UKMB. Oh, kayak event yang ada di UKMB. Oke, gitu. Nah, selain tadi kan kita udah bahas nih kayak jadi posisi-posisinya itu di situ. Jadi mungkin teman-teman tuh udah bisa ngincer kayak misalnya kayaknya aku cocok nih di HRD kayak gitu. Aku kayaknya cocok deh di kayak kakak, kayak di posisi kakak gitu. Di training. Nah, kalau aku mau tanya sekarang kayak kan kakak nih udah dari semester 2 dan sekarang udah mau 5 ya? Ya, udah mau 5. Nah, itu kakak pasti udah tahu banget kayak sejarah UKM Bahasa ini gimana sih kalau di Unsri? Sejarah UKM ini udah lama ya, Kak. Udah sekitar, kalau nggak salah waktu kami makrab itu udah diceritain sekitar tahun 2010. Dan itu tuh dan waktu itu kalau nggak salah itu belum dalam bentuk UKM. Komunitas. Masih komunitas yang ada di fakultas doang kayak gitu. Kalau nggak salah itu di Fasilkom. Teman-teman Fasilkom yang ngebuat itu. Nah, tapi lahirnya tuh dari teman-teman Fasilkom, tapi karena dibutuhkan di Unsri dan juga ini tuh kayak suatu wadah yang menarik untuk melatih bahasa Inggris khususnya kepada teman-teman dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unsri, ini dijadiin UKMB, diresmiin jadi UKM. Gitu. Terus sejarah singkatnya berarti lahirnya dari
Fasilkom yang tadinya tuh komunitas di fakultas, Di kemudian jadi fakultas. UKM gitu ya Kak. Oke. Kalau eh, karena udah hampir beberapa semester Kakak join nih, itu pasti joinnya dari offline kan. Nah aku pengen tanya apa sih kegiatannya waktu dari offline sampai ke daring ini gitu. Ada perbedaan gak sih? Perbedaan banyak, mulai dari pendaftaran aja udah beda. Kalau pendaftaran itu, kalau offline kita itu bakal dikasih kumpul ke suatu tempat kayak gitu, terus langsung wawancara langsung sama kakak-kakaknya langsung. Tapi waktu itu aku wawancaranya online sih, soalnya nggak bisa datang ke tempatnya waktu itu. Nah terus sudahnya itu kan wawancaranya pakai bahasa Inggris, dan kalau lulus itu bakal kita makrab. Nah makrabnya itu secara offline juga gitu. Keakraban. Jadi waktu itu malam-malam makrab, kami kumpul bareng. Nah, sedangkan kalau online ini makrabnya itu dari Zoom. Cuma kayak pertemuan-pertemuan biasa, perkenalan-perkenalan biasa dari Zoom kayak gitu. Terus juga untuk kegiatan-kegiatannya juga biasanya offline kan. Khususnya kami training, latihan-latihan itu biasanya latihan debate, latihan speech, latihan newscasting dan yang lain-lainnya itu di Sekre kan, biasanya kita tuh ada tempat untuk latihan. Biasanya offline, ada di Palembang atau ada di Laya, dan kita tuh ketemu langsung dengan kakak-kakaknya dan pelatihnya, dengan alumni-alumni. Tapi untuk online ini mungkin memang lebih mudah bagi kita untuk latihan, cuma ya itu tadi nggak ketemu langsung, nggak tatap muka langsung gitu sih bedanya. Oh gitu. Tapi emang sih kalau dilihat dari tadi habis Regis itu ada makrab, itu emang apa ya, menyatukan kelekatan antar individu kan ya. Betul Terus banget. ngobrol langsung tuh beda nggak sih sama di meeting? Lebih apa ya, kita lebih nyaman, terus lebih asik aja kalau ketemu langsung gitu daripada di daring. Nah terus kalau di UKM Bahasa ini proker unggulannya tuh entah itu tahunan atau bulanan, itu apa sih Kak? Kalau proker unggulannya sih kami ngadain lomba sama webinar. Jadi ada satu lomba sama webinar secara langsung kayak gitu. Lombanya itu memang belum banyak sih Kak, palingnya cuman speech, newscasting atau poetry kayak gitu. Tapi ya memang ini tingkatnya itu kami tuh mengusahakan sebaik mungkin tuh tingkat nasional. Cuman memang kan ada persyaratannya kalau untuk tingkat nasional, mulai dari pendaftarnya harus dari berbagai provinsi ataupun berbagai universitas. Nah jadinya kadang kami usahakan dalam tingkat nasional, tapi bisa jadi juga itu tuh cuma tingkat provinsi atau tingkat pulau kayak gitu. Oh, oke. Tapi pasti diusahakan selalu untuk nyobain ya apa seminarnya kayak nasional atau webinarnya nasional. Iya. Kayak gitu. Oke, itu proker unggulan. Nah kalau terkait prestasi nih Kak. Nah sebelum ke prestasi sih aku pengen tanya kayak lomba-lombanya itu yang aku tahu itu kayak NUDC, terus kayak tadi speech mungkin. Itu apa aja sih Kak? Sebelum masuk kita prestasi tuh mungkin bisa apa sih lomba-lomba apa saja yang bisa diikuti UKM Bahasa ini yang biasanya diikuti? Banyak banget lomba-lomba yang bisa diikuti, asalkan itu berhubungan dengan bahasa Inggris kita bisa ikut lomba-lombanya. Wow. Nah iya. Jadi kayak debat bahasa Inggris kalau ada lomba bisa ikut. Terus speech atau newscasting atau storytelling juga bisa ikut. Jadi apapun lombanya asalkan itu bahasa Inggris. Oh gitu. Berarti kayak storytelling. Iya. Oh keren. Lucu sih itu monolog yang keren sih, bahasa Inggris juga gitu kan. Kadang juga masuknya ke mimik wajah, nggak cuma diomong doang gitu bahasa Inggrisnya. Keren banget sih. Nah kalau kita masuk ke ini deh, fakta-fakta menarik nih yang orang-orang tuh nggak tahu. Kalau kita ngomongin fakta-fakta menarik, pasti setiap orang tuh punya stigmanya masing-masing gitu kan terhadap UKM Bahasa. Kayak misal dari aku deh, kalau kita dengar UKM Bahasa, pasti dia nih bisa bahasa apa aja nih. Itu satu. Iya betul. Terus kayak kalau aku ngomong kayak gini nih, nanti aku takut ada bahasa yang itu bahasa apaan kayak gitu kan. Orang itu harusnya yang kayak sesuai KBBI banget nih anak bahasa. Nanti aku kalau salah aku dinotis lagi kan, itu nggak sesuai KBBI, bisa harus baku atau semacamnya. Anak bahasa nih hati-hati kalau ngomong sama anak bahasa kayak gitu. Itu salah dua dong. Karena ada dua. Nah itu beberapa
stigma gitu. Kalau dari kakak sendiri gimana sih untuk menjelaskan stigma-stigma itu? Sebelum aku masuk ke UKM bahasa juga aku punya stigma sendiri yang udah aku ceritain kan tadi. Gimana tuh? Aku ngiranya UKM bahasa ini memang tempat bahasa Indonesia yang baku banget, kita itu yang bakal diajarin bahasa Indonesia sebaik mungkin, tapi itu salah teman-teman. Sama kakak-kakak juga. Itu salah besar, dan yang kedua kakak pasti mikir ini nih 1000 bahasa kan, kayak kata kakak tadi yang banyak kita pakai bahasa Jepang, bahasa yang lain, nggak cuma Inggris. Tapi itu di UKM bahasa kita itu fokus benar-benar ke Inggris. Soalnya apa? Karena ini tuh semacam English Club, dan kita itu lebih memperdalam bahasa Inggris kita kayak gitu. Nah, jadi di sini itu kita tuh latihannya itu latihan dalam bidang-bidang tadi, entah itu debate, entah itu kita speech, entah itu storytelling. Jadi kita tuh berinteraksinya itu nggak cuman dari bahasa Inggris doang, tetapi dari divisi-divisi itu sendiri. Nah, memang stigma ini yang kadang-kadang banyak pendaftar dari UKMB itu salah kira kayak gitu, Kak. Mikirnya itu kayak ini nih cuma bahasa Indonesia atau ini nih banyak bahasa, tapi sebenarnya ini nih tentang bahasa Inggris, dan kita tuh memperdalam bahasa Inggris. Iya, karena sebelum ada yang menjelaskan ya teman-teman, sebelum ada yang menjelaskan ke aku, pasti aku mikir kayak aku suka bahasa Inggris, tapi aku mau tahu bahasa Jepang gitu. Aku pengen belajar bahasa Jepang. Terus kayak aku masuk ke kayak bahasa kayak gitu. Nah, jadi kayak apakah setelah aku masuk itu ada pengelompokan kalau kamu mau belajar ini ke sini kayak gitu. Nah, itu yang ada di pikiran aku. Kayak gitu. Jadi ini lebih kayak sebenarnya fokusnya kayak English Club. Ya, kayak gitu. Oh, paham. Oke. Ada lagi nggak Kak? Aku pengen tanya kayak selama kakak join, ada nggak sih hal-hal lucu yang kayak itu tuh berkesan banget? Kayak tadi yang kakak inget di awal waktu kakak kok daftar gitu kan? Kayak kalau daftar kok bayar kayak gitu waktu daftar itu salah satunya. Tapi ada lagi nggak sih kayak selama kakak join tuh di situ, misal kayak kakak-kakaknya tuh orangnya gimana, terus di dalam tuh kekeluargaannya tuh gimana gitu? Yang pasti waktu hal yang berkesan dan menarik sekaligus lucu bagi aku pribadi ya Kak, ketika masuk di sana tuh langsung ciut mental, langsung insecure. Karena apa? Karena waktu lihat kakak-kakaknya yang pengajar itu bahasa Inggrisnya itu udah wow banget, pengalamannya itu udah segudang banget gitu. Jadi waktu ngelihat mereka ngomong ngerasa pakai bahasa Inggris kayak biasa aja gitu, langsung mental tuh kayak ciut gitu. Tapi di sisi lain kita tuh kayak berpikir pengen banget jadi kayak kakak-kakak kayak gitu, yang bahasa Inggrisnya itu bisa lancar kayak gitu. Itu sih yang lucunya. Terus juga kebanyakan ya Kak yang daftar UKMB itu kan masuk debate. Nah, beberapa juga yang aku juga waktu awal-awal tuh masuk debate, dan aku nggak pernah ikut debate bahasa Inggris, dan itu tuh kayak menarik banget. Jadi aku kayak langsung ngelihat kakak-kakaknya itu langsung debate dan minta kami untuk debate, itu langsung wow banget gitu. Nggak ada pengalaman, nggak ada apapun, langsung disuruh debate, tiba-tiba stuck, nggak tahu harus ngomong apa, dan itu yang bikin keringet dingin, panas dingin itu. Tapi lama-lama itu dilatih dan bisa debate itu rasanya, apalagi bahasa Inggris, itu rasanya wow banget. Iya, benar. Ada improvement banget dalam diri kita. Ya benar, itu sebenarnya apa ya yang kita cari kan kalau kita ikut satu UKM, ikut organisasi, itu tuh ada improvement yang apa ya, yang berdampak ke kita gitu. Kayak tadi nih kakak belum pernah debate, terus ternyata kayak apa ya, menurut aku itu tantangan sih, kakak ditantang. Pasti ada stucknya gitu, tapi ternyata itu yang bikin kita tuh ketagihan untuk nyoba lagi gitu. Karena ada role modelnya itu pasti ada kan. Banyak banget, alumninya itu banyak banget, dan keren-keren banget. Kebanyakan alumni UKMB itu ya Kak, itu punya pengalaman di luar negeri, entah itu kuliah, entah itu pertukaran pelajar kayak gitu. Jadi kayak semacam privilege bagi kita untuk latihan dan mereka dibagi ilmu dengan mereka, tips-tips dengan mereka, dan kita itu bisa langsung punya akses untuk kontak mereka secara langsung untuk nanya-nanyain tips dan cara beasiswa itu kayak gimana, itu enak banget di situ. Iya, benar banget. Jadi kayak
ya secara nggak langsung kita tuh punya native speaker sendiri gitu. Iya, betul, punya orang dalam sendiri kayak gitu. Kita nggak harus kayak kursus di luar dan bayar, tapi itu tuh kita bisa enjoy, organisasinya dapat gitu. Iya, betul. Tapi kita bisa lancar punya native speaker tadi itu kayak gitu. Nah, aku juga mau tanya, kayak nanti kan ini maba-maba nih pasti mau tahu dong, kayak yang tadi sebenarnya udah banyak yang dijabarin sih menurut aku. Cuma kalau benefit yang kakak pikirin aku tuh dapat ini loh setelah aku join, itu apa aja sih? Mungkin maba-maba tuh jadi tergiur nih kan nanti join UKM Bahasa. Yang pasti sih waktu join UKM Bahasa dan ternyata bukan tentang bahasa Indonesia, padahal aku tuh suka banget nulis dan pengen memperdalam ilmu-ilmu sastra, tapi aku nggak keluar gitu. Soalnya waktu aku masuk ke tempat yang orang-orangnya itu bicara dengan bahasa Inggris atau berinteraksi dengan bahasa Inggris, ini nih wadah dan pembelajaran diri bagi kita untuk meningkatkan skill Inggris kita, skill bahasa kita. Karena sekarang ini untuk berlatih bahasa Inggris itu kan harus ngomong langsung nih Kak, harus berinteraksi langsung dengan orang-orangnya, dan kita tuh nggak punya wadah untuk ngomong kayak gitu dengan orang-orang. Apalagi stigma-stigma orang sekarang ini, kebanyakan orang ngomong bahasa Inggris tuh kayak apa sih? Kayak apa sih kayak gitu kan. Jadi di sini nih kita tuh punya wadah sendiri, punya di lingkungan orang-orang yang ngomong pakai bahasa Inggris, dan kita tuh nggak perlu takut untuk kalau salah. Iya, kalau salah, kalau omongan kita itu terdengar menjijikan atau kayak gimana gitu, disgust bagi orang lain, cringe. Padahal itu belajar. Iya, padahal itu belajar. Nah, itu hal yang kecil tapi impactnya besar banget. Benar banget sih. Aku setuju, karena gimana ya, kalau kita lihat ke belakang-belakang kayak di acara-acara televisi atau semacamnya, kalau bule gitu ngomong bahasa kita salah itu tuh kayak wajar, tapi kalau kita salah dikit di notisnya tuh kayak seakan-akan kita lahir di sana gitu. Iya, padahal itu banget. proses nggak sih? Kan ya, bener Kak, banget. Kayak gitu. Terus tuh apa ya? Aku pengen tanya juga gimana? Gini nih, ini kayaknya pertanyaan personal aku sih. Oke, boleh. Gimana nih menurut kakak? Untuk mungkin teman-teman Camaba juga ada gitu yang dia tuh paham kayak secara tenses kan. Kalau yang aku tahu tuh kalau kita bisa bahasa Inggris, kalau untuk surat menyurat itu harus tensesnya tuh harus benar. Tapi kalau untuk speaking sendiri itu salah kayak bukan salah sih, kayak sedih mengertinya orang. Kalau selama orang itu ngerti itu tuh nggak apa-apa. Itu tuh gimana menurut kakak? Untuk masalah tenses tapi kita speaking itu nggak terlalu menjadi bahan perhatian. Bahkan di debate pun masalah tenses dan grammar itu nggak jadi perhatian, asalkan apa yang kita sampaikan dengan bahasa Inggris kita itu tuh masuk nilai-nilai dan poin-poinnya. Jadi untuk kita ngomong pakai bahasa Inggris ya ngomong aja, meskipun masih acak-acakan, masih berantakan, ya ngomong aja, nggak usah takut. Jadi karena itu perlahan-lahan kita tuh bakal improve. Soalnya kita itu ngomongnya itu nggak cuma ke sesama kita, tetapi ke orang-orang yang udah native tadi, yang udah kayak bagus kayak itu. Jadi kalau kita takut sama grammar kita, sama tenses kita yang salah-salah, itu speaking kita nggak bakal berjalan, nggak bakal mulai improve gitu. Soalnya kita tuh kan dari bawah semakin baik. Dan kalau kita cuma mikirin tenses, kalau mau ngomong bakal lama gitu, mikirin betul apa enggaknya baru ngomong, bener apanya baru ngomong, itu nggak terlalu important sih. Oke. Nggak terlalu important teman-teman. Arti kayak important apa? Penting. Oke. Nah, aku juga mau tanya, karena ini emang lebih condong ke English ya, Kak ya. Gimana sih? Aku pengen tanya deh, kalau cara kakak sendiri nih, kalau increase your vocabulary itu gimana? Kayak selama belajar selama di UKM Bahasa tuh gimana sih? Kayak nyicil vocab tuh. Nyicil vocab. Atau kayak misal kakak mau ngomong ini baru kakak cari. Kalau aku sih kayak gitu. Iya, aku juga masih kayak gitu Kak. Bahkan di debate pun begitu. Oke. Kayaknya kalau di UKM tuh kan pasti kita kalau udah daftar kita masuk di divisi apa? Entah itu debate, speech. Nah, itu yang mau aku tanya. Ternyata ada divisi itu tadi. Iya, divisi itu. Masuk kemanapun kita bakal latihan. Nah, bakal latihan ini pasti vocab kita improve dan terutama debate itu.
kan ngomongnya banyak, terus juga mosi-mosinya itu banyak beragam tentang ekonomi, politik dan segala macam. Itu vocabnya pasti Tambah bertambah luas. Kak. Soalnya Benar. banyak kata-kata yang berhubungan dengan ekonomi, dengan politik, dengan sosial dan segala macam. Itu banyak banget yang bakal kita pelajari. Oke. Jadi untuk masalah vocabulary itu nggak perlu dipusingin, soalnya bakal banyak banget yang kita pelajari nantinya. Iya. Dan mungkin untuk kayak agar memori itu menetap tuh sering dipakai ya Kak ya. Iya, sering Sering latihan dipakai. juga. Soalnya kan ada tuh kayak orang-orang tuh kalau nambah vocab tuh ya ada yang sambil denger musik Inggris gitu kan, terus ada yang watching movie tapi without subtitle gitu Iya, kan. Jadi kayak dia tuh berusaha mengerti dan mendengar dia ngomong apa tanpa baca subtitlenya kayak gitu. Nah ternyata kalau di UKM Bahasa sendiri tuh ya tadi lewat skill-skill kayak latihan debate atau belajar speech kayak gitu secara nggak langsung kan kita tahu Iya. makna dari apa yang kita omongin nih. Kita nggak mungkin dong kita ngomong-ngomong nggak tahu maknanya kan. Nah itu yang menurut aku bakal memaksa kita. Itu tuh gimana ya, namanya manusia tuh temen-temen, kalau kita nggak kepaksa kita tuh nggak bakalan mau. Iya, gitu. betul. Kadang butuh dipaksa gitu. Iya, kayak misalnya kita mau ikut debate, nggak mungkin kita mau nggak mau tuh kita pasti nyari banyak referensi, kayak nyari banyak bahasan tentang mosi-mosi yang ada kayak gitu. Itu kan cara nggak langsung memaksa kita memahami vocabulary di sekitar ranah itu gitu Iya, kan. Itu sih yang menurut aku sambil nyelam minum air gak sih? Bener banget Kak. Nah, karena aku udah bingung sih sebenarnya nanya apa. Kakak asik sebenarnya, dia ditanya apa juga, namanya anak bahasa teman-teman, kayaknya kita mau sampai sore juga tetap aja dibahas gitu, ada aja yang dibahas dan ada aja yang diomongin. Rata-rata talkative, tapi aku mau tanya di kayak bahasa sendiri ada nggak sih Kak yang kayak dia tuh kurang talkative? Banyak. Jadi gimana tuh Kak? Tapi hebatnya kebanyakan mereka yang kurang talkative itu justru masuk debate. Wow. Yang justru ngomongnya banyak kan gitu. Iya. Jadi kebanyakan mereka tuh teman-teman debate sendiri, karena saya juga divisi debate Kak. Jadi banyak mereka tuh yang waktu baru mulai tuh masih malu-malu gitu loh Kak, mau ngomong. Tapi itu tuh justru ngedorong mereka tuh untuk aktif, jadi aktif ngomong, untuk nggak takut ngomong gitu. Jadi untuk di UKM Bahasa itu banyak yang nggak terlalu aktif ngomong, tapi nantinya dia itu jadi terlatih dan aktif ngomongnya. Oke. Makanya tadi teman-teman waktu Kak Kodrat baru datang tuh aku juga kayaknya, aduh kok kayaknya kakaknya kalem banget ya, kayaknya nanti aku ngomong sendiri gimana nih gitu. Tapi ternyata salah teman-teman. Itu semua dipatahkan sih menurut aku. Jordi udah tahu. Jordi udah tahu gimana. Udah tahu ya, ternyata emang talkative gitu. Oke. Dan itu sebenarnya esensi dari orang-orang yang diem tuh teman-teman, ternyata dia tuh banyak mikir dulu sebelum apa yang dia omongin. Ya nggak sih? Enggak juga. Anak debat tuh kan pasti banyak nih yang dipikirin tuh sebelum dia berargumen gitu ya teman-teman. Wah ini Kak, nggak kerasa nih udah pengen setengah jam nih kita ngobrol tentang UKM Bahasa. Boleh dong Kak, kakak kasih closing statement dulu. Wait, sebelum closing statement, karena tadi kayak menarik banget, jadi aku kan kayaknya aku bisa di-join gitu. Mantap nanya Kak, nih, opreknya kapan sih Kak? Oh, opreknya baru aja selesai. Oh, jadi bulan-bulan. Biasanya itu tuh kayak Januari. Oh gitu. Semester genap biasanya. Oke, berarti kayak nanti nih maba 2021 juga tahun depan gitu ya? Iya. Oke, itu aja, nanti deh aku tungguin sampai Januari. Mantap. Boleh Kak di-share closing statement apa sih yang bisa untuk teman-teman maba 2021? Untuk teman-teman maba dari tahun 2021, nggak usah takut untuk mencoba berorganisasi, nggak usah takut untuk mencoba menjadi diri sendiri dan improve terhadap diri kalian sendiri, karena kalian itu bakal menemukan banyak banget wadah-wadah untuk kalian improve, wadah-wadah untuk kalian berkembang nantinya di Universitas Sriwijaya ini sendiri. Dan gak cuma UKM Bahasa, tapi juga banyak UKM-UKM lain yang bakal sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan minat kalian, dan itu bakal beneficial banget bagi kalian untuk ikut dan turut gabung dalam UKM-UKM yang ada. Itu sih. Wow, keren.
Nah itu teman-teman, jadi ditunggu di Januari. Apalagi teman-teman, aku yakin sih ini bakal jadi mereka tuh punya kesadaran diri sendiri. Kalau waktu SMA pernah ikut storytelling, speech atau debate, itu pasti mereka kayak ini UKM gue banget nih, kayak gitu. Pasti itu bakalan setelah mereka denger ini itu pasti kayak mereka nanti join si Januari. Oke. Thank you banget Kak Kodrat udah luangin waktu untuk datang ke podcast Seutas. Dan teman-teman Camaba jangan lupa join UKM Bahasa. Thank you. Thank you.